Ya, pemirsa, Anda berjumpa kembali dalam Pro dan Kontra edisi kandidat kita ini. Dan memang seperti biasa kita menghadirkan para kandidat ini, terutama dalam Pilkada DKI, karena memang bursa bakal calon gubernur di Pilkada DKI ini bisa dikatakan yang paling meriah begitu ya. Dan inilah yang kami hadirkan. Saat ini sudah hadir Sandiaga Uno, bakal calon gubernur DKI. Selamat malam, Pak Sandi. Mbak Rahma. Dan kemudian ini termasuk baru ya, masuk dalam bursa Cagup DKI ya, bakal Cagup DKI, jangan lupa. Jangan disebut Cagup. Apa? Bakal namanya. Bakal Cagup. Bupati Bojonegoro ya. Bakal selamat malam. Kang Yoto begitu panggilannya ya, atau Suyoto. Kemudian ada juga Jayadi Hanan, Direktur Saiful Mujani Research and Consulting SMRC ya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Rahma. Ya, mungkin ke Kang Yoto dulu deh, ya. Wah, Karena yang baru nih, pendatang baru. Fresh from the oven. Tapi sebelum bincang-bincang kita lihat dulu deh tayangan ini ya. Tentunya profil tentang para kandidat kita malam ini, pemirsa. Sandiaga Uno merupakan salah satu dari 3 kandidat penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Gerindra memberi tugas khusus untuk Sandiaga, yaitu peningkatan elektabilitas dan popularitasnya. Dalam survei terakhir dari lembaga survei Carta Politika, elektabilitas Sandiaga masih rendah, yakni sekitar 1,5%. Angka tersebut masih jauh di bawah pesaingnya seperti Yusril Izzah Mahendra dengan 11%. Sandiaga mengatakan Pilgub DKI bukan semata-mata ajang untuk melengsarkan petahana Basuki Cahayapurnama dari kursi gubernur. Ia meyakini tingginya angka popularitas dan elektabilitas Ahok karena belum ada alternatif calon yang bisa menawarkan solusi masalah Jakarta. Untuk dapat tiket sebagai calon gubernur dari Partai Gerindra, Sandiaga harus mengungguli Yusril dan Safri Samsudin. Sandiaga menawarkan 2 solusi untuk 2 masalah utama Jakarta. Masalah pertama adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang mengkhawatirkan. Dan yang kedua, harga kebutuhan barang-barang pokok yang melonjak melebihi daya beli masyarakat. Pemecahan kedua masalah tersebut, Sandiaga akan menciptakan lapangan kerja dan merangkul para pebisnis. Menangani masalah kedua, Sandiaga berniat memangkas rantai distribusi untuk menurunkan harga. Wajar jika kini Sandiaga Uno terus gencar berkunjung ke berbagai tempat guna mengejar elektabilitas. Bupati Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Suyoto, digadang-gadang sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017 oleh Partai Amanat Nasional. Pria yang akrab dipanggil Kang Yoto ini merasa masih harus mengkaji dukungan dari partai-partai. Kang Yoto masih menimang manfaat apa yang akan dirasakan masyarakat Jakarta bila ia mencalonkan diri. Anggota DPR dari fraksi PAN Kuswiyanto mengatakan kemampuan Suyoto tidak kalah dengan tokoh-tokoh lain seperti Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan kepala daerah lainnya. Menurut Kuswiyanto, Suyoto banyak membawa perubahan dalam kepemimpinan sebagai Bupati Bojonegoro, seperti penanggulangan banjir luapan Bengawan Solo. Di bidang pendidikan, Suyoto berhasil mengurangi angka putus sekolah setingkat SMA, dan para siswa diberi bantuan sebesar 2 juta rupiah per siswanya. Ya, itu 2 kandidat kita malam ini ya, bakal calon gubernur DKI. Tadi ada Sandiaga Uno dan Kang Yoto atau Suyoto. Tapi saya ingin ke Gerindra dulu lagi ini, karena kabar-kabarnya sudah semakin arahnya itu ke Safrudin ya, Weh? Safrudin. Safrudin. Kalau Safrudin saya baru dengar itu. Tapi mungkin nambah. Saya mungkin kita klarifikasi aja ya. Dan ini juga supaya berita tidak simpang siur bahwa Gerindra belum menjatuhkan calon yang akan diusung nanti untuk didaftarkan atau dipasangkan dengan koalisi partai lain. Masih ada 3 nama per hari ini, dan rencananya Pak Prabowo sendiri baru akan mengambil keputusan itu setelah Lebaran. Tapi katanya memang Pak Safri Samsudin terkuat atau bagaimana ini? Kalau dilihat dari pembicaraan saya sama teman-teman di DPP dengan
Pak Prabowo sendiri. Beliau memberikan kesempatan kepada semua dari 3 nama yang sudah diajukan oleh DPD DKI. Jadi masih ada kans ini ya? Kalau saya sih optimis, kansnya terbuka lebar sebetulnya. Apalagi sebenarnya juga daftar di partai lain juga ya. Kalau saya fix bahwa saya maju sebagai salah satu calon Gerindra, dan kalau misalnya Gerindra memutuskan ya alhamdulillah saya akan melanjutkan. Kalau Gerindra memutuskan calon yang lain ya tentunya saya akan mendukung apa yang menjadi keputusan Gerindra. Oh, tapi kalau ada partai lain mencalonkan? Ya saya harus izin dulu sama Pak Prabowo apakah diizinkan untuk bergabung. Tapi menurut saya pemilu Februari 2017 ini lebih baik kalau dibuat suatu head to head. Agar terjadi suatu semacam referendum, apakah mau meneruskan kepemimpinan seperti yang sekarang ini oleh Pak Gubernur Basuki, atau kita bisa mendapat alternatif pasangan calon yang akan membawa Jakarta lebih baik, lebih sejahtera. Jadi pilihannya hanya 2 begitu ya, ya atau tidak gitu? Iya atau tidak, simple aja kok. Ya, baik Kang Yoto, ini dari Bupati Bojonegoro, dari PAN ya begitu ya. Ini nggak kejauhan ya dari Bojonegoro ke ibu kota begitu DKI. Kok Indonesia kok ada kejauhan gimana? Bupati loh, Bupati Bojonegoro. Gimana? Belitung lebih jauh. Kenapa? Belitung lebih jauh. Tapi kan wakil. Tapi ini mencalonkan sebagai calon gubernur, bakal calon gubernur. Mbak Rahma, saya itu terus terang melihat ini perspektif orang Bojonegoro ya, dalam melihat pilgub di DKI ini tiba-tiba menjadi permainan elit. Harusnya yang bicara di sini rakyat, menurut saya, karena pilgub pilkada itu milik rakyat, dan menurut saya rakyat DKI dari yang saya baca itu sangat berterima kasih kepada incumbent sekarang Pak Jokowi dan Pak Ahok. Terima kasih dia. Nah, cuma 5 tahun ke depan, rakyat itu harus ditanya, mandat apa kira-kira yang diberikan buat calon pemimpin 5 tahun ke depan. Dari yang saya baca, ya, rakyat itu ingin hal-hal yang baik diteruskan, tapi kemudian ada yang bisa dipercepat-percepat. Yang ketiga, saya baca dari yang saya baca itu, rakyat juga ingin penggunaan dana APBD DKI itu dioptimalkan. Nggak, bacanya dari mana? Saya dari hasil survei. Oh, survei. Kirain baca buku bukan, apa gitu. Bukan, ini dari hasil survei yang saya baca, dari berbagai survei yang sempat saya baca. Nah, itu kira-kira. Nah, karena itu menurut saya, justru yang bicara ini rakyat dulu. Rakyat ini benar nggak mau seperti itu. Karena itulah dalam konteks ini sebenarnya saya lebih ingin memahami, ingin melihat apa sebenarnya mandat baru yang diinginkan oleh rakyat. Ya, rakyat itu bicaranya nanti waktu pilkada, waktu nyoblos itu kesempatan rakyat bicara kan, dengan menentukan jadi jauh pilihannya. hari sebelumnya kita sudah harusnya adalah beri kesempatan ruang publik kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, dan survei-survei itu sudah mencoba menggambarkan itu. Dan menurut saya survei-survei ini harus diekspos, digambarkan, dan saya kira nanti ini saya berharap mendapatkan pencerahan itu. Nah, dari situ kemudian rakyat akan mengatakan, saya 5 tahun ke depan, rakyat itu, ini pesta kami, pesta rakyat, 5 tahun ke depan kami ingin, ini loh hal-hal yang diselesaikan, dan kami, nah kalau kemudian siapa di antara para kandidat yang mau memenuhi ini, baru diaduk di situ, lalu rakyat memilih. Nah, apa hubungannya rakyat bicara sama Bojonegoro ini? Loh, bukan. Ini miliknya DKI, DKI yang bicara. Oh, bukan itu Bojonegoro sebagai bukan, ini bukan rakyat begitu. Ini bukan rakyat Bojonegoro nih. Ini rakyat DKI. Nah, kebetulan bahwa sekarang kita ini anugerah luar biasa buat Indonesia. Makna NKRI, makna demokrasi itu dimanapun orang bisa menjadi kandidat dimanapun. Justru sangat salah kalau misalnya Bojonegoro tidak menerima kandidat lain. Warga DKI itu saya baca dari semua survei dia sangat terbuka untuk calon pemimpin manapun. Itu hebatnya DKI. Sudah terbukti memang ya dalam. Sudah terbukti, itu hebat DKI ini. Kita akan ke Pak Jayadi Hanan ya, tapi harus break dulu pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam pro dan kontra kandidat kita. Saya ke Pak Jayadi Hanan ini ya, melihat kandidat yang hadir pada malam ini ya. Kalau melihat kan pilkada sudah 8 bulan lagi. Apa ini tidak terlambat begitu ya untuk mendongkrak popularitas? Apalagi Kang Yoto ini malah baru masuk bursa. Demikian Sandiaga Uno juga masih harus mendongkrak, bekerja keras tentang elektabilitasnya. DKI itu meskipun jumlah penduduknya banyak ya, hampir 10,5 jutaan lah, pemilihnya hampir sekitar 8 jutaan. Tetapi kalau kita lihat wilayah DKI itu kan wilayahnya sempit sebetulnya, tidak seluas Kalimantan misalnya kan, Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah misalnya.
Satu. Yang kedua, akses informasi di DKI itu hampir 100% saya kira. Tidak ada masyarakat Jakarta yang tidak punya akses kepada informasi dan media. Kemudian tingkat pendidikan masyarakat DKI lebih dari 60% SLTA ke atas. Hanya sekitar 20% yang SD ke bawah. Ini profil yang jauh lebih baik, bahkan dibanding di Bojonegoro kan? Betul. Lebih baik. Itu artinya tidak terlalu sulit bagi kandidat-kandidat calon gubernur untuk menjangkau semua mereka melalui media reguler, melalui media sosial. Bahkan kalau si kandidat mau satu demi satu bersama timnya mendatangi wilayah-wilayah itu. Jadi waktu sekitar 7-8 bulan ke depan itu masih cukup banyak untuk bagi mereka ya? untuk meningkatkan popularitas itu. Tinggal masalahnya adalah bagaimana popularitas itu ditransformasi atau diterjemahkan menjadi elektabilitas. Itu yang menjadi tantangan utama bagi kedua kandidat ini. Kalau untuk meningkatkan popularitas nggak sulit, saya kira. Karena DKI kan cuma sekitar 400 km persegi. Bisa dijangkau bahkan bisa didatangi setiap hari kan oleh Pak Apalagi Sandi. Mas Sandi ini juga siapa sih yang nggak kenal begitu kan ya, udah cukup populer. Cuma mungkin karena belum resmi ada pencalonan dari partai ini mungkin agak susah ya mendongkrak elektabilitas seperti itu. Kalau untuk popularitas dari sekarang kan bisa dilakukan. Elektabilitas juga mulai bisa dilakukan. Pilkada DKI seperti juga pilkada-pilkada yang lain, yang metode paling efektif untuk mentransformasi popularitas menjadi elektabilitas adalah bertemu langsung dengan masyarakat, atau bahasa lebih teknisnya making connection, direct connection dengan masyarakat, sehingga masyarakat tahu betul dengan siapa sih kandidat. Itu sudah dilakukan ya Mas Andi ya, sampai sekarang itu strategi utama ya. Tatap muka itu rutin kita lakukan dan sekarang frekuensinya kita tingkatkan, khusus mau masuk bulan Ramadan, jadi kita harus tingkatkan karena saya punya PR paling besar ya, sebagai bukan seperti Kang Yoto yang memang birokrat yang dikenal atau pejabat. Saya ini latar belakangnya pengusaha. Jadi itu yang harus saya lakukan, tapi alhamdulillah kita melihat ada dua isu dan saya sebetulnya baca survei yang sama dan kita melakukan internal survei juga. Ini begitu tatap muka ternyata sama itu hasilnya, apa rakyat itu menginginkan janji-janji ekonomi mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan itu belum tercapai. Semakin hari semakin susah mencari lapangan pekerjaan. Mereka ingin pemerintah yang bisa menyelesaikan masalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Harga bahan-bahan pokok ini sangat mengkhawatirkan, makanya saya sering turun ke pasar sebagai ketua umum APSI. Saya melihat harga daging sapi sekarang udah di atas 120.000. Pak Jokowi mintanya 70.000. Itu sudah 85, sangat sudah sangat nggak bisa kita penuhi. Bulan Ramadan belum masuk tapi harga bawang merah sudah meningkat dan akhirnya kita melihat rakyat yang terbawah, yang di golongan menengah ke bawah itu yang sekarang tidak bisa menjangkau, dengan daya belinya memang sekarang sedang menurun. Menurut Anda apa sih akar permasalahan kok setiap tahun ini terjadi ya, permainan bahan pokok ini ya menjelang Ramadan itu semakin tidak? Dua, yaitu satu, ketersediaan pasokan itu selalu tidak pernah pasti. Jadi pedagang itu khawatir bahwa pasokannya itu nggak masuk tepat waktu. Nomor dua, rantai distribusinya terlalu panjang. Jadi kalau pemerintah bisa mensolusikan untuk memangkas rantai distribusinya, memastikan pasokannya, harga akan stabil dan akan bukan karena ada mafia atau ada penimbunan. Iya, pasti ada salah satu. Kalau saya menjadi pemerintah provinsi DKI, Pak Gubernur Basuki misalnya, saya akan bentuk satuan khusus untuk betul-betul menindak secara tegas yang tertangkap melakukan permainan harga, kartel dan lain sebagainya. Karena kan biasanya itu dari bukan hanya daerah ya, tapi dari sistematis biasanya itu permainannya. Iya, tapi kalau di daerah itu kan bisa karena semuanya itu ada di dalam kekuasaan kita di sini di daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, ini kalau Kang Yoto tentunya meskipun Bupati Bojonegoro tapi memahami dong ya permasalahan-permasalahan di Jakarta. Jakarta itu menurut saya kalau dari sisi manajemen ya agak berbeda dengan misalnya kabupaten. Karena kelurahan di sini semua itu adalah anak buah gubernur. Wali kota itu adalah anak buah gubernur. Jadi gubernur itu punya powerful untuk kemudian mendayagunakan aparaturnya dan mendayagunakan anggaran yang dimiliki. Nah, dengan anggaran yang saya kira sangat cukup DKI ini dan aparatur yang betul-betul di tangan gubernur, sebenarnya problem yang disebut Mas Sandi tadi soal apa itu namanya
daya beli rakyat, dan kemudian adalah kekhawatiran, ketersediaan bahan pangan, ya, karena itu kan ada 40% yang sebenarnya sangat rentan di DKI ini kalau saya baca itu. Betul. Jadi 40% yang rentan ini tentu dia memerlukan kepastian. Yang kedua adalah memerlukan sentuhan. Jadi sentuhan kemanusiaan, jajak bicara, didengarkan, dianggap dia diperlakukan bahasa saya adalah diajak untuk berdialog bermakna. Karena ujung-ujungnya bahwa pemerintah itu ujung-ujungnya adalah untuk rakyatnya, dan apakah rakyatnya akan merasa happy, merasa khawatir, merasa senang, ini yang sebenarnya harus diajak bicara. Dan benar menurut saya bahwa salah satu kekhawatiran adalah daya beli rakyat yang terutama 40% ya, kira-kira jumlahnya 40%. Kira kalau nggak salah saya baca surveinya itu sekitar 4 jutaan orang. Ini yang merasa khawatir. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan menjadi potensi sosial ya. Dan itu akan berbahaya. Karena apa? Kita meyakini bahwa pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik, tapi bagaimana pembangunan ekonomi, pertumbuhan itu tidak mereduksi dua hal. Tidak boleh ada ongkos yang namanya, satu adalah ongkos sosial, yang kedua adalah menimbulkan ongkos dari sisi lingkungan hidup. Ya. Ini dua hal ini menarik untuk ditangani di DKI ini. Gitu. Baik, ini saya ke Pak Hanan lagi ya, karena kan menilik kepada pilkada tahun lalu sebenarnya di samping tatap muka dan sebagainya, ini media darling lah yang akan biasanya paling efektif untuk merebut begitu ya perhatian atau hati masyarakat seperti itu. Nah, kalau saat ini Anda perhatian media darlingnya lebih condong kemana begitu? Sekarang memang media darling tampaknya masih di petahana, tapi itu memang wajar karena yang muncul baru petahana. Kalau kita perhatikan ya, memang petahana masih unggul ya, di kisaran 40-50% elektabilitasnya. Tapi yang menjelaskan mengapa petahana masih unggul sekarang, sekaligus juga kenapa dia menjadi media darling adalah satu, karena faktor petahana yang ada, belum ada faktor lain yang menyebabkan yang menjadi faktor penentu dalam kompetisi. Satu, mengapa hanya ada faktor petahana? Karena di satu sisi lawannya yang real belum jelas, sehingga sulit untuk melakukan apple to apple comparison di masyarakat itu. Siapa sih sebenarnya kompetitornya? Gitu. Yang ketiga, di antara calon-calon yang mulai bermunculan itu masih kalah popularitas. Jadi kalau misalnya kalah popularitas meskipun kapasitasnya seperti Kang Yoto dengan Bang Sandi, tapi kalau popularitasnya kalah maka sulit dia bersaing dengan petahana yang sudah 100% kan. Pak Ahok itu 98% tingkat ditambah popularitasnya. Lagi kontroversial, jadi media lebih suka memuatnya. Iya kan, Anda jurnalis kan, bad news is good news kan gitu. Jadi itu. Nah, tetapi saya kira seiring dengan makin dekatnya pilkada ini ke tanggal Februari 2017, maka dan juga nanti calon-calonnya makin jelas, maka akan mulai kelihatan petanya bagaimana. Kalau sekarang kita belum bisa membaca peta itu dengan jelas. Misalnya ada beberapa faktor selain petahana yang belum bisa kita hitung saat ini secara cermat. Faktor yang mempengaruhi pilkada. Kan kalau ada petahana memang di mana-mana susah mengalahkannya, apalagi petahananya populer. Tetapi faktor petahana saya kira bukan satu-satunya yang menentukan pilkada DKI saat ini. Seperti di banyak pilkada yang lain ya. Karena kalau hanya petahana, maka Ahok sudah sangat dominan saat ini. Elektabilitasnya sudah di atas 60%, tapi itu kan belum. Nah, mengapa begitu? Menurut saya ada beberapa faktor yang masih belum terlihat pengaruhnya sekarang secara jelas. Satu faktor ini kalau kita rangkum sebelah sosiodemografi factor, faktor sosiodemografi. Kalau kita berkaca di pilkada DKI 2012 dan pilkada-pilkada 2015, faktor sosiodemografi banyak pengaruhnya juga di kondisi daerah tertentu seperti DKI. Apa faktor sosiodemografi itu? Soal etnis, masih soal suku itu. Jadi kita tidak tahu pengaruhnya bagaimana di DKI. Saya yakin akan ada pengaruh, tapi pengaruh etnis itu nanti akan tergantung pada konfigurasi pertarungan. Kalau ada etnis A head to head dengan etnis B, maka etnis akan berpengaruh. Ini menurut teori dan hasil-hasil penelitian di berbagai negara. Tapi kalau sekarang kan belum tahu tuh. Gitu. Nah, yang kedua adalah faktor demografi yang lain, faktor sosiologi yang lain, seperti faktor agama misalnya. Itu kita tidak begitu tahu sekarang, belum bisa memetakan secara cermat apa pengaruhnya terhadap
Pilkada DKI. Mungkin ini suatu pembicaraan yang tidak enak ya. Tetapi banyak juga pemilih yang berdasarkan itu. Betul, masih banyak seperti Baik, itu. kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa. Kami akan kembali setelah bersama-sama berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam kandidat kita. Kita lanjutkan mendengarkan Kang Yoto dulu nih, karena kan yang sudah resmi dicalonkan PAN. Oh, belum. Belum ya? Belum ada yang resmi. Saya kira tahapannya sekarang udah bener deh. Tahapan bakal calon. Bakal calon itu artinya setiap orang yang disebut itu harus bersedia. Karena itu adalah panggilan. Karena kalau bayangkan kalau misalnya saya karena alasan Bojonegoro, alasan itu saya nggak mau sama sekali disebut itu, maka kalau semua orang berpikir Mas Sandi juga tidak mau melakukan pengorbanan, yang lain-lain tidak mau pengorbanan, kan tinggal kemudian Pak Ahok dengan lawan bumbung kosong kan, iya atau tidak gitu kan. Nah, lalu tiba-tiba jawabannya tidak kan, biayanya sosialnya kayak apa? Karena itu menurut saya bagian dari tanggung jawab sosial itulah maka saya bersedia untuk disebut. Tapi yang sejauh ini yang menyebut-nyebut baru PAN begitu? Iya, baru PAN, dan kemudian tentu ada beberapa yang lain elemen yang menyebut dan karena kalau PAN saja kan hanya ada 2 kursi Betul, di DPRD ya ini. Berat ini ya. Perlu Pak 19 Yoto, ya. lagi. Lo tidak apa-apa. Jadi saya kira tugas partai politik itu adalah menyediakan calon pemimpin. Setuju. Jadi jangan diremehkan ini. Ya. Yang siapa yang meremehkan? Menyediakan calon pemimpin. Nah, karena calon pemimpin itu maka walaupun cuma 2 diberi mandat, saya jalanin ini. Ya. Sampai kapan? Sampai nggak laku. Tapi kan pasti Kang Yoto sadar betul bahwa memang peranan media sangat kuat, terutama dalam pilkada ini. Dan kalau bisa yang ada kontroversi lah, kalau perlu jadi pengatur lalu lintas atau marah-marah atau apa. Kang Yoto sendiri saya lihat pernah jadi tukang becak ya, biar ini ya. Enggak, tapi saya tidak bisa marah-marah begitu. Tapi ngayu becak pernah? Oh pernah, karena itu juga betul-betul tidak sengaja, karena waktu itu harus masuk gang sama Bu Mari Pangestu, lalu supaya rakyat saya seneng dan Bu Mari bisa dada-dada, itu saya yang nyopir becaknya, saya ajak keliling-keliling karena itu ke pengrajin-pengrajin. Karena kalau nggak bisa naik Alphard ya Kang ya? Ya nggak bisa naik Alphard di situ, jadi konteksnya memang perlu naik becak gitu ya. Bukan ini, tapi Mas Andi pernah tidak seperti itu juga? Karena Kak Yusril pernah naik KRL atau apa ya? Pernah bersihin sampah. Oh, pernah bersihin sampah juga. Kalau bersihin sampah itu kan memang kegiatan kita tahunan ya. Jadi kita punya namanya Jakarta Clean. Dan tapi begitu udah masuk ke dalam kontestasi pemilu kada dianggap sebagai pencitraan. Tapi nggak apa-apa, ini kan resiko. Jadi kita siapa sih yang nggak pencitraan sekarang? Semua juga pencitraan kok. Semuanya juga kita lakukan. Ya tentunya kan yang penting niatnya kan. Pemilih suka dengan piala citra. Niatnya kan yang penting kalau kita ikhlas, kita mengerjakannya itu demi suatu hal yang positif dan optimis. Apapun orang berkata ya kita lakukan aja secara positif. Karena kadang-kadang meskipun orang banyak yang mencemooh gitu pencitraan begitu ya Pak Jayadi, tapi kadang-kadang ada satu pencitraan yang tepat langsung bisa mendongkrak. Misalnya Jokowi dengan mobil MK itu. Itu kan SMK. SMK. Nah, itu kan pencitraan pertama yang sangat efektif begitu. Nah, ini saat ini memang tidak mudah ya. Seringkali ada faktor luck di dalam politik ya. Tidak semuanya bisa dihitung secara matematis walaupun menggunakan matematika politik. Seringkali ada gabungan antara momentum dengan ketepatan calon yang masuk gitu. Kebetulan ketika seperti Duterte itu, Duterte atau Donald Trump dalam konteks primary di Amerika, itu ada momentum di mana masyarakat sedang bosan dengan political establishment, politik yang seperti biasa-biasanya itu, yang kata Kang Yoto terlalu banyak permainan elit. Kemudian di sisi yang lain, mereka memerlukan orang satu beda, yang kedua terlihat otentik gitu. Terlihat otentik. Kan kalau orang terlalu kelihatan membangun pencitraan seperti tidak otentik gitu. Tapi ada orang yang membangun pencitraan tapi kelihatan otentik gitu. Sampai kemudian terbukti dia tidak otentik. Nah, bingung. Nah, ketika itu bertemu, ini bagus, istilah terakhir ini bagus ya. Ketika itu bertemu maka pas gitu. Ada momentum. Tapi kan apalagi kalau orangnya PAN gitu kan tidak boleh terlalu banyak bergantung pada faktor luck kan gitu. Harus betul-betul, apalagi Bang Sandi yang pengusaha yang selalu menghitung segala sesuatunya itu dengan cost and benefit analysis, dia harus menggunakan perhitungan-perhitungan yang cermat. Faktor luck mungkin diserahkan kepada Tuhan gitu. Meskipun tetapi itu megang peranan begitu. Jadi kalau hitung-hitungan Mas Sandi bagaimana ya? Karena saat ini kalau dihitung-hitungan kan memang Ahok masih kuat, kemudian lawan-lawan yang lain juga masih
bertebaran di mana-mana begitu, kansnya Mas Andi seperti apa? Data internal kita, dan kita tidak akan pernah merilis survei internal kita itu, Gubernur Basuki menghadapi kendala karena 1 bulan terakhir approval ratingnya dia menurun tajam dan juga negatif vote-nya juga meningkat. Jadi kita melihat bahwa begitu partai menentukan siapa yang akan diusung dan koalisi partai itu akan menentukan pasangan, itu akan terdongkrak dengan sendirinya. Dan kalau sudah sliding itu susah karena kita bicara momentum. Jadi kalau saya sih cukup optimis. Memang sekarang petahana itu kuat, tapi saya yakin kalau misalnya saya mendapatkan kesempatan ini oleh Gerindra dan bisa membangun koalisi dengan PAN salah satunya, dan partai-partai lain, kita akan mampu menampilkan sesuatu yang dekat dengan di hati rakyat. Karena saya sudah 107 hari sekarang menyapa warga dan mendengar hal-hal yang diinginkan oleh mereka. Jadi ini yang saya bawa, dan ternyata matching dengan apa yang kita baca juga, Kang. Jadi apa yang kita baca ini ternyata matching dengan proses tatap muka. Nah dari situ saya melihat bahwa kalau kita menerapkan strategi yang tepat, dekat dengan rakyat, karena pemilu itu bukan tentang kita, bukan tentang elit, tapi tentang apa yang rakyat mau masa depan Jakarta. Baik, nanti saya ke Kang Yoto, tapi harus break dulu ya pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam pro dan kontra kandidat kita. Saya ke Kang Yoto ini. Nah, kalau tadi kan bicara soal hitung-hitungan ini Kang Yoto ya. Nah, ini PAN ini menyebut-nyebut nama Kang Yoto ini sudah ada hitung-hitungan survei atau ada pertimbangan khusus atau seperti apa nih kalau menurut Anda? Jadi gini loh, memang kalau dilihat itu susah itu. Jadi saya dari PAN itu susah. Kalau tidak nyalonkan dibilang, wah partai politik kok tidak nyalonkan. Kalau nyalonkan dibilang, oh 2 saja kok nyalonkan, itu ya toh. Kan susah. Itu sama dengan saya ini. Saya ini susah. Kalau saya di Jakarta katanya bupati kok pergi ke Jakarta. Kalau kemudian tidak, orang akan bilang, loh gimana sih? Kamu ini nggak punya nasionalisme, tidak punya tanggung jawab. Kalau jadi politisi itu ditantang, diajak harusnya jalan gitu. Nah, pasti begitu kan? Nah, karena itu menurut saya harus firm dulu. Tapi kan banyak politisi, kenapa mesti ya Kang Yoto? Nah, jangan tanya saya loh. Tanya kenapa kelebihan Anda begitu loh maksudnya. Loh, saya tidak berhak untuk mengatakan kelebihan saya, ya. Karena orang lain yang menyebut. Kang Yoto itu termasuk pemimpin daerah yang ya, orang lain yang nyebut. Yang berkapasitas nasional. Seperti Bu Risma, Profesor Nurdin Abdullah yang di Bantaeng. Itu kan semua pemimpin daerah, tapi dibicarakan di tingkat nasional. Seperti Pak Jokowi dulu, ya. Jadi ini profil-profil yang punya peluang untuk menapaki jenjang seperti Pak Jokowi. Apalagi sekarang lagi ngetren ya dari daerah menapaki jenjang terus ke presiden. Itu tradisi yang bagus, Pemimpin politik itu dia harus belajar dari bawah, naik tingkat lagi sampai ke tingkat nasional. Jangan tiba-tiba gara-gara populer lalu jadi presiden misalnya kan. Itu bukan satu tradisi yang baik dalam demokrasi. Tradisi yang baik itu adalah ada jenjang. Sehingga pemimpin itu bukan hanya pinter pencitraan, tapi dia betul-betul punya otentisitas, punya prestasi, punya latar belakang yang belajar baik. Dari bawah ini. Nah, ini saya tanya ke Mas Andi ini ya, karena kan ini baru pertama masuk ke dunia birokrat seperti ini. Kok langsung nyalon jadi gubernur DKI, wali kota, mesti gubernur di daerah lain dulu begitu, atau yang dari bawah dulu lah Mas Andi, kok langsung ke pusat begitu. Saya besar di Jakarta, dan Jakarta itu udah begitu banyak memberikan sesuatu kepada kami sebagai keluarga, dan juga Jakarta itu udah berkontribusi kepada pencapaian saya selama ini. Kalau Jakarta itu membuka pencalonan untuk wali kota atau apapun juga, ya tentunya itu akan membuka. Nggak, maksudnya dari pejabat daerah dari pinggiran dulu lah, nggak langsung ke pusat gitu. Begini Mbak Rama, kan Bang Sandi mungkin susah, nggak enak jelasin kan. Begini, negara di masa depan itu selalu adalah kombinasi atau kerjasama antara 3 sektor. Ya begitu kan Bang? 1 sektor birokrasi, misalnya sekda segala macam. 2 sektor politik seperti Kang Yoto. Yang 3 sektor bisnis, sektor entrepreneurship. Jadi pemimpin-pemimpin itu teruji di 3 sektor itu. Jadi termasuk salah satu bidang yang ini. Bang Sandi termasuk salah satu memiliki satu bidang yang kepemimpinannya teruji di sektor bisnis. Dan itu diperlukan. Tinggal bagaimana
tantangan Bang Sandi adalah mentransformasikan pengalaman bisnisnya itu sebagai satu pengalaman yang relevan untuk menyelesaikan masalah-masalah Jakarta, masalah kemacetan gitu. Bang Sandi pasti sangat mudah bicara soal-soal ekonomi seperti tadi, karena memang misalnya harga kebutuhan pokok itu memang concern masyarakat di mana-mana, soal penciptaan lapangan kerja gitu. Tapi kan ketika memasuki ranah politik, persoalan menjaga harga barang-barang kebutuhan pokok atau menciptakan lapangan kerja bukan sekedar membuka lowongan kerja di perusahaan. Nah, itu yang kemudian harus ditransformasikan sehingga dipahami kalau oleh menurut masyarakat. Mas Adi apa nih pengalaman sebagai pengusaha yang ada relevansinya jadi nanti kalau Sangat relevan dari segi misalnya stabilnya harga bahan-bahan pokok. Itu saya punya pengalaman dalam bagaimana menstabilkan cost of production, menjamin pasokan. Tapi dari sisi leadership ini yang sering dipertanyakan orang. Ya, leadership itu kalau kita melihat leadership seperti Pak Jokowi misalnya, waktu beliau sebagai pengusaha terus masuk menjadi wali kota juga kan sama. Bahwa bagaimana mentransformasi sebuah leadership yang selama ini dijalankan di dalam dunia usaha ke dalam sektor birokrasi. Michael Bloomberg misalnya. Di New York juga seperti itu. Banyak mempertanyakan, tapi ternyata kalau misalnya kita bisa membawa, kan entrepreneurship itu kan mindset, pola pikir. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan solusi-solusi yang inovatif. Dan saya yakin memang kelebihan-kelebihan saya di bidang ekonomi, tapi saya juga punya kiat-kiat yang mungkin menurut Mas Jayadi belum terlihat sekarang, tapi pada saatnya nanti begitu partai menentukan calonnya, itu akan terlihat dengan sendirinya dan masyarakat akan mengapresiasi. Saya cukup yakin itu karena solusi-solusi yang mestinya bisa dilakukan sekarang itu belum dilakukan karena belum ada mental entrepreneurship. Jadi optimis ya menembus Jakarta ini ya, nggak wali kota Solo dulu gitu nggak ya? Saya nggak bisa banyak berkontribusi kalau di daerah karena saya memang nggak tahu permasalahan. Tapi Jakarta ini saya besar dan hidup di Jakarta, jadi saya mengerti. Gitu, nah kalau Kang Yoto tahu tidak permasalahan Jakarta ini, karena kan besar dan hidup di Bojonegoro ya. Nah, saya setidak-tidaknya punya dua cara untuk memahami Jakarta. Kalau nanti saya betul-betul misalnya laku ya, laku itu artinya ada partai yang mau mencalonkan saya, lalu kemudian ada orang yang siap mendukung, ada rakyat lah sebagian punya modal sedikit-sedikit gitu ya. Setidak-tidaknya saya punya dua modal. Yang pertama adalah cara saya menjadi orang luar Jakarta, mencoba hidup di Jakarta. Dan semua orang teriak soal macet ya, di Jakarta. Yang kedua, saya dengar ada yang bagus di Jakarta. Soal layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan administrasi, orang bagus itu. Kemudian yang ketiga adalah soal kekhawatiran, misalnya adalah fenomena beberapa yang kemudian ada harusnya resettlement, kemudian di beberapa dipindah, harus ditata karena untuk urusan penggusuran itu ya. Itu kemudian menimbulkan kekhawatiran sosial dan kebetulan saya pernah menangani yang begini nih serius di tempat saya gitu kan. Kemudian meskipun skalanya tentu saja berbeda ya. Ya pasti, tinggal scale up aja, itu soal scale up. Nah yang keempat adalah tentu dari sisi good governance, saya punya pengalaman menangani good governance. Kebetulan Bojonegoro ini sekarang menjadi pilot project Open Government Partnership dunia. Dari 15 kota dunia termasuk Paris, Seoul, itu salah satunya adalah Bojonegoro. Nah, dan partnership, kata kunci ya. Partnership itu adalah bagaimana mengajak semua orang terlibat dan kemudian dengan transparan. Nah, di tempat saya misalnya, tidak ada, walaupun saya minoritas, tadinya saya PAN itu cuma 5 kursi, saya jadi bupati di situ, di antara 45 DPR yang lain, saya bisa mengetok anggaran, membuat perda semua, itu tanpa harus bertele-tele dan tanpa harus konflik. Nah, partnership, sehingga apa? Karena itu kemudian anggaran Pemkab yang tidak banyak itu menjadi efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Saya melihat peluang yang sama. Nah, itu cara yang kedua saya melihat masalah DKI dari survei. Dan kemudian saya tentu saja kalau nanti saya betul-betul dari calon, saya akan datangi rakyat siang malam gitu ya. Karena itu pengalaman saya di Bojonegoro juga datang siang malam ke rakyat. Kalau betul-betul itu dan kemudian apakah ada peluang misalnya penanganan kemacetan itu kan 3 saya baca itu selalu yang saya pahami dari rekayasa, kemudian dari infrastruktur dan dari pengadaan sarana umum. Kalau dari si infrastruktur misalnya, saya lihat bahwa ada kesempatan untuk mempercepat, misalnya membangun jalan layang, membangun flyover, underpass itu untuk mengurai beberapa. Dananya ada. Bayangkan di DKI ini kan dananya lebih dari separuh tidak
terpakai kan? Tidak terserap setiap ya. tahun. Nah, itu kan bagaimana kemudian kita mengkonsolidir, mengkomunikasikan dan melakukan proses-proses politik gitu kan, sehingga maaf tidak menimbulkan tanda tanya kenapa anggarannya besar tidak terpakai misalnya gitu, karena prinsip dari good governance itu justru mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk ini. Ya, kalau orang Solo aja bisa jadi presiden, masa Bojonegoro nggak bisa jadi gubernur DKI ya? Loh, kalau rakyat menginginkan dan menghendaki dan laku gitu kan. Kalau politisi itu gampang Mbak Rama. Kalau masih laku jalan, kalau nggak laku ya nggak apa-apa gitu loh ya. Ya, tapi Mas Jayadi, karena kan bagaimanapun juga saat ini yang paling laku masih Ahok ya. Nah, salah satu orang yang meragukan, wah jangan-jangan Ahok ini tertahan kasus sumber waras begitu. Hanya itu saja yang bisa menjegal Ahok. Tapi kayaknya sumber warasnya sekarang sudah mulai terlupakan juga nih, tidak ada follow up, tidak ada perkembangan selanjutnya. Jadi tampaknya akan tetap Ahok memimpin dong ini ya. Ya itu kan kalau gini, sumber waras, reklamasi, terus apalagi itu penggusuran gitu ya. Itu dalam kontestasi pilkada dia bukan masalah hukum. Terlepas dari soal hukumnya bagaimana, itu adalah salah satu sumber untuk pembicaraan gitu. Nah itu sekarang tinggal apalagi dari segi hukum juga nggak berkembang, jadi justru akhirnya bisa saja tidak berkembang, tetapi begini, itu kan bisa menimbulkan tanda tanya orang kan gitu. Nah itu tinggal bagaimana nanti pendukung Ahok dengan anti Ahok itu menggunakannya. Kalau menurut saya isu-isu itu sekarang itu belum mengubah keadaan. Bagi pendukung Ahok itu bukti bahwa Ahok adalah seorang yang anti korupsi, melabrak siapa saja sehingga banyak musuh. Itu satu. Tapi bagi para anti Ahok, mereka ya, tuh buktinya tuh lihat tuh, ternyata nggak bersih-bersih amat misalnya gitu. Jadi peristiwa-peristiwa itu sampai sekarang itu di satu sisi memperkuat para pendukung Ahok, makin mendukung, di sisi lain bagi yang anti Ahok makin anti gitu. Tapi jangan lupa pilkada orang DKI itu 60% lebih pendidikannya tinggi. Mereka sadar informasi, mereka terdidik secara informasi. Jadi ada sekelompok orang yang sekarang waiting on the fence, menunggu di pinggiran. Saya mau putusin bagaimana? Baik, kita putus dulu nih soal menunggu nih. Nanti kita lanjut ke Pak Jayadi Adi, tapi harus break dulu pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, ini sebelum kita dengar closing statement dari dua kandidat kita, karena kita sudah di segmen terakhir ini ya pemirsa. Lanjut dulu ke Pak Jayadi Hanan ya, tadi soal menunggu itu, karena kan saat ini memang yang beredar di media masih abu-abu soal kasus hukum ini, karena memang tidak ada kepastian dalam proses hukum, belum tahu siapa yang benar, siapa yang salah, begitu belum ada yang memutuskan. Tapi kalau kemudian proses hukum membuktikan, kemudian lenyap dan ini menunjukkan bahwa Ahok tidak bersalah karena tidak diproses hukum begitu ya, apa ini justru akan menjadi rebound, jadi akan semakin melejit begitu ya elektabilitas? Ya tergantung bagaimana isu itu digunakan dalam konteks komunikasi politik begitu. Karena dalam politik tidak terlalu penting, apalagi dalam kasus hukum yang abu-abu, yang tidak begitu jelas sebetulnya siapa yang salah atau benar ya. Saya tidak bisa berkomentar dari sisi hukumnya karena itu kan persoalan hukum. Tapi dari sisi politik itu adalah ranah di mana masing-masing kandidat itu bisa menggunakannya untuk keuntungan masing-masing. Nah itu sekarang tinggal kemampuan masing-masing tim untuk mengkomunikasikannya. Yang paling pokok adalah bagaimana mengkomunikasikannya kepada para pemilih yang masih di tengah-tengah, yang belum benar-benar solid mendukung Ahok atau yang benar-benar solid anti Ahok. Nah itu jumlahnya besar gitu. Nggak nih, swing voter ya atau apa istilahnya? Ya persisnya saya tidak tahu terakhir karena ini kan selalu berubah-ubah ya. Tapi kalau kita lihat elektabilitasnya Ahok top of mind itu antara 40 sampai 49-50. Itu artinya karena sekarang belum jelas lawannya, maka paling tidak ada lebih dari 40% yang harus diperhatikan oleh kandidat-kandidat ini untuk direbut saya kira. Nah, salah satunya yang menggunakan isu-isu yang sifatnya bisa menohok jantung pertahanan dari Ahok. Karena begini, yang diinginkan oleh masyarakat itu ada 3 kriteria utama seorang calon. Sebenarnya mirip dengan yang lain. Di Jakarta urutannya begini, nomor 1 yang diinginkan itu tegas, yang kedua perhatian pada rakyat, yang ketiga anti korupsi, bersih gitu. Kalau di daerah lain, yang pertama itu perhatian pada rakyat, yang kedua anti korupsi, yang ketiga ketegasan, gitu. Nah, bagaimana masing-masing kandidat ini meramunya menjadi tiga-tiganya sama penting. Nah, bagaimana setiap kandidat meramunya menjadi keunggulan masing-masing. Baik, gitu. Baik, ini menarik. Ini sekaligus closing statement saya ke Mas Sandi dulu ya, karena menarik disebutkan kriteria pertama urutannya tegas, perhatian.
kemudian anti korupsi. Kalau Anda menggambarkan diri Anda seperti apa nih Mas Andi? Ini agak berbeda ya tadi sama Mas Jayadi. Kalau secara konsisten 4 internal survei yang kita lakukan itu paling atas itu adalah kejujuran, anti korupsi dulu. Gitu. Jadi bagaimana saya bisa menampilkan track record atau rekam jejak saya di dunia usaha, menunjukkan bahwa saya ini clean governance, menjunjung tinggi kejujuran dan amanah, dan tidak akan ingkar janji. Nomor 2, adil. Adil berarti adilnya itu bukan hanya kepada rakyat menengah ke atas, tapi menengah ke bawah juga harus kita perhatiin, karena berlaku adil itu mestinya dalam satu Jakarta untuk kita semua. Nah, saya harus bisa meyakinkan para warga Jakarta bahwa keadilan itu ada di dalam platform yang akan saya tawarkan bagi warga Jakarta. Berikutnya adalah kemampuan secara tegas menjalankan program-program pemerintah yang betul-betul mensejahterakan rakyat. Nah, ini juga PR yang besar, walaupun saya mengerti di bidang ekonomi, tapi saya harus meyakinkan warga bahwa program-program yang akan saya usung itu akan satu, menjamin kebutuhan bahan pokoknya mereka itu terjangkau, harganya tidak melonjak tinggi, dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Baik, Kang Yoto, mungkin masyarakat Jakarta belum banyak yang mengenal Anda, tapi ini makanya perlu Anda menggambarkan. Kalau Anda menggambarkan diri Anda seperti apa, karakternya ini? Kalau saya itu mungkin berusaha dalam apa yang saya jalankan di Bojonegoro itu menjadi jangkar bagi semua usaha. Ketika rakyat saya ingin bahagia, saya ingin menjadi jangkar di situ. Pada saat yang sama mungkin saya ingin menjadi angin ya, yang memberi harapan, menjadi matahari yang menyinari. Tapi pada saat yang sama di Bojonegoro saya ini berusaha menjadi lautan, yang kadang-kadang menjadi tempat orang marah, tempat orang apa. Dan saya bersedia menerima kemarahan itu. Tapi pada saat yang sama saya bisa menjadi api yang menghantam, yang menghajar gitu ya. Kalau memang itu diperlukan. Dan itu sebenarnya adalah situasional. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dari pengalaman saya mentransformasikan Bojonegoro, dan saya yakin itu kita bisa lihat dimanapun, ada 6 level yang harus kita transformasikan, yaitu niat. Bagaimana niat bersama ini harus di-connecting, disambung. Dan itu tugas pemimpin. Yang kedua adalah merubah niat menjadi visi. Karena niat itu harus jadi visi bersama. Bukannya visi pemimpin, visi bersama. Lalu yang ketiga adalah menjadi strategi bersama, strategi hidup bersama. Baru yang keempat, kemudian level governance. Bagaimana mengatur, membuat aturan secara bersama-sama. Debat di DKI menurut saya ada yang kurang tidak produktif. Tiba-tiba orang masuk ke ranah legal, benar salah. Padahal dalam politik, legal itu kesekian. Yang penting itu ngomong visi, ngomong strategi, misalnya soal reklamasi, apakah itu betul kita perlukan tidak, siapa yang perlu, untung ruginya apa, siapa yang khawatir apa, tuh didengerin semua. Baru dibuat namanya rule, dibuat code of conduct-nya, baru disitulah kemudian dimandatkan pada para politisi, bikin dong aturannya untuk itu. Ya, tapi ini sudah terlanjur ke susu, kata orang Jawa. Baru level kelimanya itu baru manajemen operasional. Dan manajemen operasional itu tinggal bagaimana kita men-set up manajemen dan mendayagunakan seluruh aparatur. Dan ada yang nggak kelihatan, yaitu namanya culture. Culture itu sangat penting untuk ditransformasikan. Bagaimana dari selfish menjadi service, dari rigid menjadi penuh agility yang sigap, dari yang tadinya itu cuman orientasi masa lalu menjadi orientasi masa depan misalnya kan. Sudah dikeluarin semua nih apalanya. Saya bagian dari itu gitu loh. Ya, bagian dari itu. Baik. Terima kasih Kang Yoto, kemudian Mas Andi dan juga Mas Jayadi Hanan ya.